Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina dari kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah belajar berbasis masalah pemberdayaan masyarakat di wilayah olahan bahasa. Nah, jadi video kali ini saya akan mereview mengenai jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dikutip dari Hairudin L. Apatilaya dan juga Hamidah Rahman. Secara garis besar, jurnal tersebut merupakan membahas tentang promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui media penyuluhan. Oke, sebelumnya kita singgung sedikit mengenai pemberdayaan masyarakat itu apa. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat itu merupakan bagian yang sangat penting, bahkan juga merupakan sebagai ujung tombak untuk promosi kesehatan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dan juga di mana masyarakat itu berinisiatif dan juga memiliki proses kegiatan sosial untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, adapun tahap intervensi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan PHBS dengan media penyuluhan, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu ada 6 langkah. Jadi di sini saya akan membahas 3 langkah yang pertama. Oke, langkah yang pertama adalah analisis komunitas. Jadi, analisis komunitas ini untuk mengetahui dan juga memahami secara mendalam tentang apa yang membuat masyarakat kurang dalam penerapan perilaku PHBS dengan metode pretest dan juga dilanjutkan dengan penyampaian materi. Kemudian, post-test untuk mengetahui nilai tingkat pengetahuan masyarakat mengenai PHBS itu sendiri. Oke, langkah yang kedua adalah analisis atau pengkajian kebutuhan. Nah, jadi analisis kebutuhan ini adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan program secara keseluruhan. Misalnya saja, secara keseluruhan maksud yang ingin dicapai oleh program. Nah, jadi analisis kebutuhan ini meliputi analisis struktur, faktor risiko, perilaku, dan juga kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan. Nah, melalui kombinasi metode yang tadi, seperti kajian literatur dan juga wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan, analisis kebutuhan ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor personal dan juga lingkungan yang akan memberikan kekuatan seimbang terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu penempatan tujuan kegiatan dan perubahan yang diinginkan dari hasil program. Adapun tujuan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan jurnal tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakatnya mengenai perilaku PHBS di tingkat rumah tangga dan juga PHBS di instansi pendidikan yaitu siswa SD dan mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar pada siswa tersebut merupakan salah satu cara agar mereka terhindar dari penyakit menular serta pemberdayaan masyarakat di desa Posi-Posi ini untuk menjaga kesehatan lingkungannya. Nah, jadi itu merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan tadi, mulai dari langkah yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya langkah yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu langkah 4, 5, dan 6. Langkah keempat, desain pedoman dan program intervensi. Langkah ini menjelaskan ruang lingkup dan urutan bagian dari intervensi dan menerjemahkan metode dan strategi menjadi bahan yang diperlukan saat intervensi. Draft panduan yang dirancang dapat didiskusikan dengan para ahli dan pengguna yang memiliki kompeten dalam perubahan perilaku. Berdasarkan jurnal, desain penyuluhan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 3 macam, yaitu tingkat rumah tangga atau masyarakat umum, institusi, sekolah, dan pemberdayaan lingkungan. Desain kegiatan intervensi yang dilaksanakan menggunakan metode yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat, yaitu pertama, melakukan penyuluhan dan tanya jawab interaktif dengan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat dan difasilitasi oleh aparat desa setempat. Kedua, melakukan penyuluhan di sekolah dasar untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman ke siswa sejak dini mengenai pola hidup bersih dan sehat, disertai dengan praktek cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk para siswa. Ketiga, kerja bakti bersih lingkungan dengan masyarakat sebagai bentuk bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Kelompok sasaran atau mitra untuk kegiatan ini adalah semua rumah tangga di wilayah desa Posi-Posi yang diikuti oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga yang berjumlah 84 orang. Mitra ini dilibatkan untuk kegiatan penyuluhan perilaku PHBS di rumah tangga dan lingkungan sekitar. Sedangkan untuk kegiatan penyuluhan PHBS di institusi pendidikan melibatkan siswa sebagai kelompok sasaran, yaitu kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 di SD Impres Posi-Posi yang diikuti oleh 90 orang. Langkah kelima, perencanaan pelaksanaan program dalam bentuk pengelolaan masalah kesehatan dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan. Antara lain, pemberian informasi melalui metode ceramah, tanya jawab, atau diskusi kelompok. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan masalah kesehatan yang akan dikelola. Berdasarkan jurnal, untuk permasalahan PHBS pada tingkat rumah tangga atau masyarakat umum, materi yang disampaikan dapat berupa manfaat PHBS dalam kehidupan di rumah tangga. Rumah tangga PHBS adalah rumah tangga yang melakukan 10 indikator program PHBS, yaitu 1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. 2. Memberi bayi air susu ibu atau ASI secara eksklusif. 3. Menimbang balita setiap bulan. 4. Menggunakan air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jantik di rumah sekali seminggu. 8. Makan buah dan sayur di rumah setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan 10. Tidak merokok di dalam rumah. Dan untuk materi penyuluhan PHBS di institusi pendidikan yaitu Sekolah Dasar Impres Posi-Posi dilakukan bersama dengan cara cuci tangan yang baik dan benar. Materi yang diberikan antara lain 1. Mencuci tangan menggunakan sabun. 2. Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. 3. Menggunakan jamban sehat. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Tidak merokok. 6. Tidak mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya. 7. Tidak meludah di sembarang tempat. 8. Memberantas jentik nyamuk dan lain sebagainya. Materi penyuluhan PHBS di institusi pendidikan dan praktek cuci tangan yang baik dan benar untuk siswa dimaksud antara lain agar para siswa dapat mengenali penyakit yang dapat ditimbulkan akibat tidak mencuci tangan. Dijelaskan pula bahwa dengan hidup sehat dapat meningkatkan prestasi karena kondisi tubuh kembang siswa juga baik, sehingga mampu menyerap pelajaran yang diberikan oleh para guru di sekolah. Pentingnya menekankan perilaku cuci tangan ke murid sejak dini adalah karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku cuci tangan murid dengan angka kejadian kecacingan. Selanjutnya, kejadian kecacingan akan menyebabkan stunting dan kemampuan belajar siswa menurun. Langkah ke-6, perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atau evaluation plan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan selama pelaksanaan hingga selesai kegiatan, dan dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan. Metode yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan adalah dengan mengukur tingkat pengetahuan tentang PHBS seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dari hasil pemantauan untuk kegiatan program kerja yang dilakukan, yaitu penyuluhan PHBS di rumah tangga pada masyarakat, penyuluhan dan praktek PHBS pada siswa sekolah dasar, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk kegiatan ini cukup baik.
Hal ini dapat diketahui dari tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam menyimak dan berdiskusi dengan tim penyuluhan. Masyarakat antusias menanyakan masalah kesehatan yang menyangkut PHBS. Demikian pula penyuluhan PHBS dan praktek mencuci tangan yang benar di SD Impres Posi-Posi sangat mendapatkan perhatian dari murid sekolah. Hal ini tampak dari kemampuan siswa untuk mengulangi praktek mencuci tangan yang benar telah berhasil dilakukan. Demikian pula untuk kegiatan membersihkan lingkungan ditujukan dengan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk melihat dampak nyata dari kegiatan program pengenalan PHBS, dilakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Sistem evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah dengan turun meninjau ke beberapa rumah penduduk sebelum meninggalkan lokasi untuk mengakhiri kegiatan. Tim pelaksana mengunjungi beberapa rumah warga untuk melihat pelaksanaan rumah tangga ber-PHBS. Demikian pula tim ke lokasi sekolah dasar untuk melihat perilaku siswa dalam PHBS. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semakin besar masyarakat telah berusaha untuk menerapkan perilaku PHBS di rumah masing-masing, sedangkan murid di sekolah dasar Impres Posi-Posi telah memiliki perilaku cuci tangan yang benar dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu tadi paparan mengenai kegiatan promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mana sasarannya adalah masyarakat umum. Semoga penyampaian kami tadi dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.